Berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Inilah Parade Professional Trainer Akademi Trainer 11 hingga 25 Maret 2024. Live on Zoom, 2 sesi setiap hari, 6 hingga 7 pagi dan setengah 4 hingga setengah 5 sore. Menampilkan The New Me, Bunda Sophie Beatrix, Spiritual for Success Leverage, Askan Setiabudi, The Journey of Life with Love, Kutnova Elita, Be Happy, Be You, Fuzna Marzukoh, Produktif di tempat magang di bulan puasa, Rizza Putri Elburdah, How to Grow Your Business, Dimas Arimukti, Solusi penyelesaian utang di bank tanpa bunga, denda, dan penalti untuk UMKM, Widya Stuti. Sentuhan parenting dengan bahasa cinta, Dian Kurniasih. Manusia Langit, Tiah Mutiah. Highly Effective People, Riana Budi Wijayanti. Beyond Solution, Hati Damai Masalah Terurai, Novi Setiabakti. Eco Life, Hidup Bahagia Selaras Alam, Darham Syah. Melatih High Class Response dengan HCR, Hari Firmansyah. Menjaga kebugaran mental, Dina Kamalia. Selamatkan keluarga, cintai Al-Quran, Hasbi. Cara tepat kenali potensi anak, Ira Fitriani. Sirah Nabawi, Alvan Irsyadi. Siapa aku? Apa peranku? Nizar Dangkua. Bagaimana taubat mengubah hidup Anda? Panji Prasetya. Menjadi Muslim tangguh, Indarto Purnomo Sidi. Mendekatkan hubungan orang tua dan anak melalui kegiatan Read Aloud, Ratna Ningsih. Mengelola penggunaan gadget pada anak, Kang TBG. Mood Booster di bulan Ramadan, Dr. Eni Wainingsih, SPS MKes. Shortcut Healing, cara cepat sembuh dari penyakit fisik, Andi Hasbi. Raih kemenangan dengan Ultimate Service, Iin Supriyatin Ramli. Membangun jiwa pemenang dengan nilai luhur warisan bangsa, Bambang Kismanto MC. Engaging Communication, Babe Jamil Azaini. Tool Mind Map for Trainer, Hilman Sarkawi. Value Proposition, sang pembeda bisnismu, Berlian Santosa. Refleksi fitrah diri menuju bulan fitrah, Dr. Fathauli Salviani. Parade Professional Trainer, pastikan Anda tidak ketinggalan. Daftar sekarang juga. Hubungi 0822 5746 0453. Oke, baik sahabat-sahabat. Untuk menambah keberkahan tadi ya, selain kita berdoa dari sapaan juga gitu ya, sukses mulia, alangkah lebih baiknya kita juga menundukkan kepala sejenak untuk khusyuk, untuk mindful, memanjatkan doa agar acara kita pada sore hari ini bertambah berkali lipat keberkahannya ya. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, ini nampaknya sudah tidak sabar ya sahabat-sahabat. Ini karena sudah melihat flyernya juga. Ini penasaran mungkin ya dengan judulnya Be Happy, Be You. Wah, ini pas banget nih gitu ya. Saya ingin bahagia gitu. Nanti kita coba tanyakan ya ke Bunda Fusna. Bagaimana sih cara happy itu, secara bahagia itu. Tapi kemudian kata Bunda Fusna itu be you. Nah, ini gimana gitu ya. Tapi sebelum itu ada informasi yang sangat penting. Ini saya share screen terlebih dahulu.
Oke, jadi sahabat-sahabat sekalian ini ya, yang mengikuti parade Ramadan Professional Trainer ini tidak hanya mendapatkan ilmu yang luar biasa secara gratis ya, tidak hanya ilmu selama 25 hari, ini juga sahabat-sahabat juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon 25% untuk registrasi atau pendaftaran program Speak to Change for Professional Trainer Batch 8 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Jadi ketika sahabat-sahabat memang apa namanya programnya itu di bulan Agustus ya. Tapi kalau daftarnya sekarang-sekarang nih sebelum tanggal 25 Maret, nah itu bisa nih di reimburse nih vouchernya, di diskon, dipotong 25% harga dari harga normal. Ini semua dapat ya, semua peserta parade dapat vouchernya 25% asalkan tidak lewat dari 25 Maret 2024. Oke. Kemudian satu lagi nih, sahabat. Ada satu lagi selain tadi ya voucher diskon 25% itu semua dapat. Nah, yang ini ada juga door prize surprise yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan panitia gitu ya, panitia dari Parade Ramadan ini. Jadi di sesi sore ini ada juga door prize buku kece tanpa kere. Wah, luar biasa nih bukunya. Nanti siapakah yang beruntung? Nanti akan diumumkan oleh panitia dari divisi door prize. Untuk berkesempatan untuk mendapatkan peluang besar mendapatkan door prize-nya, sahabat-sahabat saya ingatkan aturan mainnya nih. Karena kalau tidak ikuti aturan mainnya itu nggak akan dapat gitu ya. Jadi aturan main yang pertama adalah sahabat silahkan merename atau mengganti nama, mengubah nama menjadi nama sahabat gitu ya, nama lengkap sahabat. Jadi kalau misalkan masih pakai perangkat punya anak, punya adik, misalkan silakan diganti dulu. Make sure, jadi pastikan nama yang tertera di akun Zoom sahabat adalah nama sahabat sendiri gitu ya. Kayak saya misalkan udah pas nih sesuai dengan KTP gitu ya. Pepi Febriandini. Diikuti domisilinya dari mana? Kayak tadi Sidoarjo. Nah, itu ditulis juga ya. Misalkan siapa? Saya Pepi Febriandini pakai spasi atau pakai strip Sumedang gitu ya. Jadi nama dan juga domisili. Silahkan, ini masih ada waktu. Silahkan dicek namanya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum ditambah domisili, silahkan diganti lagi, ditambahkan domisilinya dari mana. Itu aturan pertama. Aturan keduanya adalah sahabat-sahabat jangan lupa untuk mengisi link presensi atau daftar hadir. Tadi Kak Riana sudah mulai mengirimkan ya link presensi. Nanti juga kakak-kakak panitia yang lain akan secara kala mengirimkan link presensinya. Jadi stay tune di kolom chat juga nanti silahkan dicek gitu ya. Kalau link presensinya sudah muncul, silahkan diklik dan diisi. Gitu ya. Itu aturan main yang kedua gitu ya. Jadi nama harus nama yang sesuai gitu ya, nama asli dan juga domisili, kemudian link presensi juga diisi. Dan yang ketiga, ini adalah lebih ke jalur sih ya sahabat. Jadi sahabat mau em, menjalankan jalan di jalur mana nih untuk mendapatkan door prize? Mau jalur live gitu ya, jalur bertanya atau jalur medsos. Nah, kalau jalur bertanya nanti silahkan sahabat menyimak dengan baik. Nanti pada saat sesi diskusi, sahabat bisa bertanya dan nanti penanya yang terpilih akan mendapatkan door prize. Atau jalur yang kedua, sahabat suka nih bermedia sosial gitu ya di Instagram. Nah, silahkan sahabat juga tuangkan insight atau inspirasi yang sahabat-sahabat dapatkan selama sesi berlangsung gitu ya. Tadi menyimak sudah sedemikian rupa insight-nya apa, silahkan dituangkan di Instagram. Dan jangan lupa di tag akun kami @Academy Trainer Official supaya kami tahu gitu ya kalau sahabat juga menyampaikan atau menyebarkan insight-nya di Instagram. Gitu ya. Jadi jangan lupa terkait door prize ini. Jadi luar biasa sekali ya sahabat parade profesional parade Ramadan profesional trainer ini yang dilaksanakan ini sudah 4 tahun ya. Ini ya, tahun keempat. Ini komunitas profesional speaker atau profesional trainer dari Akademi Trainer mengadakan parade Ramadan yang tidak hanya bertabur ilmu tapi juga bertabur hadiah. Oke, ini melihat wajah-wajahnya nampaknya sudah tidak sabar ya, ingin mengikuti.
bagaimana sih caranya bahagia? Ini sudah tidak sabar ingin menjadi lebih bahagia gitu ya. Tapi sebelum itu saya tahan dulu nih ya. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih um, pembicara kita hari ini, gitu ya. Jadi Bunda Fuzna Marzukoh ini, pembicara kita pada hari ini merupakan um, expert di expert di bidang public speaking dan juga broadcasting. Beliau ini merupakan senior broadcaster di mana pengalamannya itu sudah lebih dari 35 tahun. Ini luar biasa ya, pengalaman beliau ini eh, lebih lama ini dari usia saya gitu ya di bidang broadcasting ini. Senior broadcaster, kemudian di bidang public speaking juga tidak main-main. Beliau merupakan master trainer yang sudah tersertifikasi oleh BNSP. Kemudian selain itu beliau juga expertnya di bidang NLP, coaching, parenting. Wah, luar biasa sekali. Sehingga tidak salah sahabat-sahabat memasuki ruang Zoom pada sore hari ini ngabuburit yang berkah bersama Bunda Fuzna Marzuko untuk menerima materinya luar biasa. Be happy, be you. Kalau begitu saya langsung saja kita sambut our inspiring global trainer Bunda Fuzna Marzuko. Berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Inilah Parade Professional Trainer menampilkan Be Happy, Be You, Fuzna Marzukoh. Baik, tepuk tangan yang meriah dong untuk pembicara kita pada sore hari ini, Bunda Fuzna. Masya Allah. Apa kabarnya, Bun? Alhamdulillah, sukses mulia. Oke, baik. Dan tentunya sukses mulia berbahagia ya, Bun ya, hari ini ya. Karena Selalu. materinya juga be happy, be you. Siap. Oke. Jadi gimana nih Bun? Bahagia tapi menjadi diri sendiri. Ini nanti gimana nantinya? Silahkan Bun. Yang ini yang menjelaskan lebih jauh. Saya langsung persilahkan saja Bunda Husna untuk Oke. menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Pepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini adalah hari pertama untuk Indonesia ya, melaksanakan bulan puasa, walaupun beberapa sudah mulai kemarin. Termasuk saya sudah mulai kemarin, biar dapat banyak pahalanya ya. Oke, pada hari ini kita akan bicara tentang bahagia. Jadi kalau kita ngomong tentang bahagia, sebelumnya ini sesuai banget dengan mesin kecerdasan saya. Jadi di dalam Steven ya, itu ada 5 mesin kecerdasan dan masing-masing mempunyai chemistry. Nah, chemistry saya seorang insting adalah bahagia. Jadi sore hari ini saya akan meneruskan apa yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Kak Cutnova. Kak Cutnova adalah seorang feeling di mana bagian yang sangat chemistry-nya itu ada di cinta. Nah, dari cinta tadi pagi kita lanjut ke bahagia sore hari ini. Oke, sebelumnya saya akan menyapa-nyapa dulu teman-teman saya yang insya Allah sudah pada kumpul di sini ya. Yang dari ini karena saya orang radio ya. Saya sudah, kalau sekarang sudah 36 tahun lebih Kak Pep di dunia radio. Masya Allah Bun, Jadi luar biasa. itu CV itu tahun lalu. Jadi tahun lalu 35. Kalau sekarang Nah, sudah 36 36 tahun ya di Bun ya. dunia radio gitu ya. Nah, ini Baik, ada baik. banyak teman-teman dari radio yang hadir. Radio ya. Iya, baik dari pusatnya, yaitu Cipta Pariwara Prima Radionet atau CPP Radionet, ya. Oh, Salim dari radio. Aduh, Kak Panji, Kak siapa? Karanji ya. Oke, siap, baik. Terus kemudian ini radio yang di bawah Cipta Pariwara Prima itu, sekarang ada 44 radio yang tersebar di banyak kota di Indonesia. Yang dari Magelang ada itu ada Polaris, KL Pop gitu. Kemudian di Jogja ada Yasika, Best Pop, dan Pas ya, ada Pas, ada Best gitu. Oke, salam hormat untuk teman-teman semuanya dari radio yang sudah hadir.
Kemudian juga rekan-rekan saya alumni Universitas Diponegoro, terima kasih sudah mendukung selama ini untuk segala kegiatan saya. Juga untuk Yayasan Istiqomah, Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Ini adalah yayasan yang mendidik hafid Quran. Ini juga selalu mensupport saya, terima kasih banyak. Teman-teman yang hadir dari Sabang sampai Merauke, kita akan bersiap-siap untuk bicara tentang bahagia. Be happy, be you. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bahagia, jadi diri sendiri. Lepaskan topeng, kita pakai diri apa adanya, dan kita akan menjadi sosok yang bahagia. Be happy, be you. Saya akan ambilkan satu fakta yang mesti kita pahami semuanya. Jangan-jangan kalau kita tidak melihat fakta ini, kita nggak nyadar kalau ternyata masih ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Kalau kita lihat peta dunia, ya ini kakak-kakak, kita lihat ya. Benua Asia yang hijau, kemudian benua Afrika yang orange, kemudian Amerika Selatan yang pink, Amerika Utara yang biru, merahnya Australia. Ya, ini kita lihat ada warna-warna Eropa ungu. Ini adalah peta dunia. Sekarang kita lihat peta yang merupakan hasil dari report yang dibuat tahun 2023 tentang kebahagiaan di dunia ini. Sumbernya adalah World Happiness Report tahun 2023. Kita lihat. Yang nampak hijau itu adalah yang level kebahagiaannya sudah tinggi. Skornya 10. Gitu ya. Itu kita lihat di benua Amerika Utara. Gitu ya. Kalau Amerika Selatan ya hijaunya agak muda, gitu South America. Kemudian kalau kita lihat hijau juga Australia hijau, artinya orang-orang Australia, kemudian di sebelahnya itu ada New Zealand, ini tingkat kebahagiaannya tinggi. Eropa kita lihat negara-negara di Eropa tingkat kebahagiaannya juga tinggi. Tapi kita lihat di Afrika, Afrika cenderung level kebahagiaannya di coklat. Jadi ini di bawah separuhnya. Di bawah separuh, kalau misalnya 100% atau 10 itu bahagia, maka ini di bawah 5. Kemudian kita lihat di Indonesia. Bagaimana kabarnya dengan Indonesia? Ternyata Kuning tuh Bun warnanya. Indonesia Indonesia itu berada di level menengah ke bawah. Karena berada di peringkat 84 dari 137 negara. Jadi kalau kita bilang 130 negara itu berarti 65 kan, gitu kan? Kalau 137 berarti adalah 67 atau gitu 66,5. Kita lihat di sini. Indonesia itu di level di peringkat 84. Artinya di menengah ke bawah. Nah, itu ada yang coklat tua. Coklat tua ini berarti kan level kebahagiaannya nyaris gak ada. Itu negara mana sih? Coba kita lihat. Nah, itu adalah Afghanistan. Ranking ke 137 dari 137 negara. Nah, kalau kita bicara tentang bahagia gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Rasanya saya selama ini so far so good, happy every day. Ternyata kok Indonesia ternyata di bawah separuh ya, menengah ke bawah ya. Bahkan di Asia sendiri, Asia Tenggara ya, jadi bukan Asia secara umum bahkan. Asia Tenggara, kalau beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya sempat ke Vietnam, kemudian bayangan saya Vietnam itu adalah orang pakai baju hitam, hitam caping, pakai sepeda motor, pakai sepeda kayu gitu. Tapi ternyata ketika saya ke sana di sekitar tahun 2013 gitu, itu sudah maju. Dan sekarang fakta yang ditampilkan oleh World Happiness Report tahun 2023, jadi kemarin terakhir, itu kita berada di peringkat 6 loh. Di bawahnya Vietnam, di bawahnya Filipina, di bawahnya Thailand. Kalau di bawahnya Singapura, oke lah gitu ya. Karena perkembangan negara tersebut sangat pesat. Di bawah Malaysia. Tapi ternyata kita pun di bawahnya Vietnam. Kita di atasnya Laos, Kamboja, Myanmar. Yang diteliti ya, Timor Leste belum diteliti, belum masuk di sini. Jadi demikianlah indeks kebahagiaan negara-negara di Asia Tenggara. Nah sekarang, kalau kita bicara tentang bahagia, apakah Anda bahagia? Jadi mau jawabnya jadi ini ya Bun ya. Jadi agak ragu juga habis Oke. lihat tadi. Nah, supaya nggak ragu-ragu, boleh ini ada pertanyaan ya. Jadi ternyata bahagia itu bisa diukur loh.
level bahagia kita itu ada di hijau, atau di hijau muda, di kuning, atau di orange, coklat, atau ke merah. Ini menghitungnya gini, ada 7, 1 sampai 7. Kalau yang satu itu berarti sangat tidak setuju. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya, apakah Anda puas dengan kehidupan Anda sekarang? Dan Anda, no, saya sama sekali nggak puas. Berarti Anda satu, sangat tidak setuju. Gitu ya. Kalau ya nggak setuju sih, tapi nggak banget-banget, itu berarti 2. Kalau agak tidak setuju, ya nggak setuju tapi dikit gitu, itu di 3. Kemudian netral, setuju enggak setuju juga enggak, itu 4. Agak setuju 5, setuju 6, sangat setuju 7. Nah sekarang silahkan orek-orek gitu ya, dalam waktu yang agak cepat. Tapi mungkin kalau misalnya ingin tahu, boleh di screenshot nggak apa-apa, boleh di potret nggak apa-apa gitu ya pertanyaannya. Tapi kalau yang mau ngitung sekarang silahkan dihitung. Pernyataan. Jadi butuh ini Gitu. ya, Bun ya, kalkulator Ditulis. atau Nah, ditulis. pulpen kertas Ya, gitu ya. tidak Jadi, langsung ditambahkan. Jadi misalnya hmm, secara umum dapat dikatakan hidup saya adalah ideal. oke. 6 sih gitu ya. 6 sih gitu. Kalau 7 kayaknya pede banget misalnya ya. Atau 5 gitu. Agak setuju. Oke, tulis aja 6 gitu ya. Kemudian Oke. kondisi kehidupan saya sempurna. Aduh enggak nih, kayaknya 4. Nah sudah, langsung 6 tambah 4 kan langsung 10 gitu. Jadi jumlahnya lebih mudah gitu. Oke, jadi langsung Kemudian, ditambahkan. yes. Apakah saya puas dengan kehidupan saya? Silakan diisi berapa. 1 sampai 7 itu. Sejauh ini saya telah mendapatkan hal-hal penting yang saya inginkan di dalam hidup. Ya, ingin punya suami ganteng, dapat. Misalnya seperti itu ya. Ingin punya rumah sendiri, ada. Misalnya ya, misalnya. Bila punya kesempatan hidup lagi, saya tidak akan mengubah apapun hidup saya saat ini. Ya saya pengen kalau lahir lagi saya tetap sebagai Pepi gitu. Kalau saya lahir lagi saya sebagai Erdin. Kalau saya lahir lagi saya tetap sebagai Mas Suyoto. Nah, apakah begitu? Kalau memang yes, setuju. Kalau pengen, kayaknya aku nggak puas dengan kehidupanku sekarang, aku kalau lahir pengen jadi Pangeran Charles, boleh. Atau kalau saya mau lahir, saya pengen jadi Kate Middleton, gitu. Silahkan ya. Kemudian yang keenam, saya tidak ingin mengubah kehidupan saya saat ini karena sudah pas dengan saya. Berapakah itu? Meskipun saya punya uang tak terbatas, saya tidak ingin melakukan operasi plastik sama sekali. Saya bangga dengan apa yang diberikan oleh Tuhan saat ini, misalnya. Kalau 7 ya berarti pede banget nih. 7 gitu. Padahal saya kalau punya pengen seperti Raisa. Pengen lahir lagi wajahnya kayak Raisa gitu ya. Oke, kemudian bila dibandingkan dengan ide saya tentang kehidupan yang sempurna, selama ini saya bilang kehidupan yang sempurna itu kalau saya begini begitu, punya rumah indah di atas bukit, seperti kastel, saya pakai baju panjang, emangnya saya putri Cinderella gitu ya. Nah, kalau dibandingkan, apakah kehidupan saya sudah seperti apa yang saya angan-angankan? Kemudian, apakah saya puas dengan hubungan pribadi saya dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dengan lingkungan, dan lain sebagainya? Saya puas dengan pilihan karir saya. Kalau saya nggak puas, mana mungkin 36 tahun lebih saya di radio. Kemudian, dibandingkan dengan orang lain, saya sungguh beruntung. Atau enggak sih, saya nggak beruntung, orang lain tuh lebih tercukupi daripada saya, orang lain lebih terfasilitasi daripada saya, bisa. Bila melihat secara keseluruhan hidup saya tergolong orang yang optimis. Yes or no? Nilainya berapa? Tujuan-tujuan hidup saya pada umumnya dapat diraih dengan mudah. Saya menggolongkan kehidupan saya sendiri berada dalam status yang tinggi. Saya mempertimbangkan semua hal, saya puas dengan kehidupan saya. Nah, dihitung gitu ya. Tapi ini di screenshot dulu gak apa-apa. Nah, Karena sekarang pernyataannya banyak ya, Bun ya. Tadi sampai lima banyak. Itu belas tadi di ya. screenshot, nanti ya Aha. nanti sendiri jujur gitu ya dihitung. Nah, hasilnya kalau ternyata kurang dari atau sama dengan 50 pas atau di bawah 50, maka Anda tergolong orang yang tidak bahagia. Maka cobalah
untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Gitu. Kenapa tidak puas dengan kehidupannya? Kenapa selalu mengeluh? Kenapa tidak bahagia? Nah, kalau angkanya antara 51 sampai 90, berarti relatif Anda bahagia. Tetapi masih perlu lebih belajar lagi untuk mengerti apa dan bagaimana kebahagiaan itu. Ya, mungkin rata-rata orang ada di sini. Dan kalau jumlahnya di atas 90, selamat. Anda sungguh orang yang sangat berbahagia. Hidup cuma sekali. Kenapa kita biarkan diri kita tidak bahagia, gitu ya? Maka kita mencoba untuk hidup dengan bahagia. Tapi omong-omong, what is happiness? Bahagia itu apa sih? Saya sendiri belum jelas bahagia itu apa. Gitu. Bagaimana mungkin saya akan katakan saya itu orang bahagia? Bahagia itu apa aja? Saya belum ketemu definisinya, gitu ya. Tapi yang jelas, bahagia itu perasaan menyenangkan. Ada kenikmatan, kepuasan, kenyamanan, kegembiraan, keamanan, pemenuhan keinginan-keinginan kita. Kemudian ada emosi positif yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan sejahtera. Itu adalah bahagia. Hati saya senang, hidup saya nikmat, perasaan puas, nyaman, aman, positif. Nah, bahagia ini sifatnya abstrak. Gak bisa kita melihat orang tersenyum itu berarti dia bahagia. Belum tentu. Gitu kan? Orang yang uangnya banyak itu pasti bahagia. Belum tentu. Sifatnya abstrak. Dan kita hanya bisa melihat dari luar. Dan ini ada hubungannya dengan kejiwaan seseorang. Bahagia dapat diperoleh jika kita memiliki emosi yang positif terhadap masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, jadi kita berada di masa lalu, masa kini, masa depan, dan kita memiliki emosi yang positif. Bukan kalau teringat emosi masa lalu, pengennya bantingin piring. Kan? Kalau teringat masa lalu, pengennya mau marah-marah, mau nangis, gitu. Atau kemudian lukanya terluka lagi, berdarah lagi. Nah, sehingga hal itu terwujud dalam kehidupan yang positif di dunia ini. Kita sudah bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Jadi kalau kita sudah bisa tersenyum geli ketika mengingat masa lalu kita, iya ya, doa amat. Kayaknya dia juga nggak akan mengganteng amat. Kenapa saya dulu sampai mempertaruhkan pelajaran saya, nilai saya jelek hanya gara-gara dia ya. Itu kalau kita bisa tersenyum, nggak merasa sakit hati, itu berarti kita sudah nyaman, sudah terbebas dari luka di masa lalu. Tapi ngomong-ngomong ya, kenapa sih harus bahagia? Why happiness? Ada apa dengan kebahagiaan itu? Kalau kita bicara tentang kebahagiaan, what is your goal in life? Boleh saya bertanya ya, apa goal Anda di dalam kehidupan ini? Kak Ita, Kak Ita Madusno, boleh ya open Open mic-nya? mic-nya. Oke, Oke. Assalamualaikum Bunda Fusna. Panggil Bunta aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Bunta. Iya, panggil Bunta Bunda aja. Ita. Iya, betul. Baik. Dan Bunda Baik, Bunda. Cinta. Oh, Bunda Cinta. Masya Allah. Oke. Kalau kita bicara tentang goal di dalam kehidupan, gitu ya. Saya pengen tanya ini. Bunta, Bunda Cinta, sekarang bekerja? Insya Allah. Karir? Saya Karir? lagi, ya, Oke, baik, baik. Berkarir ya? Siap. Untuk apa melakukan karir sekarang ini? Biar apa? supaya saya nggak stres, Bunda. Oke, supaya nggak stres. Oke, kalau sudah nggak stres, itu biar apa? Menginginkan nggak stres. Menginginkan nggak stres itu biar apa? Ya, sebentar. Pun, nggak apa-apa. Ikut aja, Dek. Ya, Oke. sebenarnya saya lagi ikut program di Academy Trainer. Batch 7, Bunda Fusna. Oh Dan ya, saya, sip. Keren. ya, dan Baik. saya ingin supaya lisan saya lebih bermanfaat untuk Masya banyak Allah. orang. Keren, Sampai keren. nanti Bagus. supaya saya bisa mempertanggungjawabkan juga ya, karena saya suka dengan parenting ya Bunda.
Jadi saya ingin memperbaiki ya kualitas eh, kehidupan ya, keharmonisan rumah tangga gitu. Itu sih, Baik, Bun. keharmonisan rumah tangga sendiri, keharmonisan rumah tangga orang lain kita dampingi gitu ya, pendidikan anak dan sebagainya. Biar apa? Supaya bahagia. Nah, itu dia. Ada rasa Itu dia. fulfillness dalam hati. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang goal di dalam hidup kita, itu muaranya itu happiness. Boleh. Saya membangun sebuah company. Buat apa? Supaya saya bisa pensiun dini. Buat apa? Supaya saya bisa mempunyai waktu lebih banyak untuk keluarga. Biar apa? Biar bahagia. Biar saya bahagia, keluarga saya bahagia gitu. Biar apa? Ya iseng aja sih. Kan nggak begitu. Bangun company hanya buat iseng kan enggak. Saya mendapatkan pekerjaan yang keren. Buat apa? Buat cari uang, earn money. Nah, kalau dapat money buat apa? Buat beli rumah. Kalau sudah dapat rumah, ya biar bahagia. Saya, keluarga bisa tidur nyaman, enak, tidak hujanan kalau hujan, tidak kepanasan kalau panas. Saya bisa punya tempat kembali ketika saya jalan-jalan jauh, karena saya punya rumah. Ketika saya menemukan seseorang yang saya cintai, laki-laki, boyfriend, atau perempuan, girlfriend, supaya apa? Supaya saya menemukan soulmate. Supaya apa? Supaya bisa saya nikahin. Supaya apa? Supaya bahagia. Jadi ketika kita bicara tentang segala sesuatu yang kita inginkan, muaranya selalu ke situ. Saya pengen sehat, saya berolahraga. Buat apa? Supaya saya larinya lebih cepat. Biar apa? Biar saya bisa ikut lari maraton. Nah, kalau sudah ikut lari maraton, biar apa? Biar bahagia. Ketika saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Jadi apapun goal di dalam kehidupan Anda, happiness is the ultimate goal. Selalu kebahagiaan itu menjadi goal puncak. It's the goal of all others goal. Jadi ini adalah kebahagiaan itu goal dari semua macam goal. Jadi ketika kita bekerja yang di radio, kenapa bekerja di radio? Ya karena saya ingin ada yang menyalurkan hobi. Biar apa? Biar saya bisa senang menyalurkan hobi saya. Biar apa? Biar bahagia. Untuk mencari uang, biar apa? Biar saya bisa menghidupi anak keluarga, menafkahi anak keluarga. Biar apa? Biar mereka tumbuh dengan sehat. Saya bisa menyekolahkan mereka. Biar apa? Biar anak saya bisa mencapai cita-cita. Biar apa? Biar dia mandiri. Biar apa? Biar dia bahagia. Nah, semua ending dari tujuan apapun, the ultimate goal is happiness. Jadi dari semua goal di dalam kehidupan kita, goal utamanya adalah kebahagiaan. Nah ini kalau saya tanyakan tentang kebahagiaan, apa sih yang membuat bahagia? Boleh saya tanya, apa sih yang membuat bahagia Kak Ida di Jakarta? Apa yang membuat bahagia Kak? Segala sesuatu yang diinginkan tercapai. Ketika yang diinginkan tercapai, oke. Kak Halifatul Umah, apa yang membuat Anda bahagia? What is that? Apa? Kak Umah, apa yang bikin bahagia? Belum dibuka mic-nya kah? Oke. Tersenyum ya, berarti hati lega, damai dan sehat. Barangkali begitu kah? Ya, kalau orang lain itu bahagia dengan apa yang saya lakukan, saya ikut bahagia juga, gitu, Kak. Wih, keren sekali, Masya Allah, luar biasa. Saya kangen nih dengan Pak Ranto. Pak Ranto ini di tahun lalu, Pak Ranto ya, tahun lalu itu sudah mengikuti full untuk acara parade Ramadan. Pak Ranto, bahagia kalau apa Pak Ranto? Bahagia kalau hati dan pikiran tenang. Iya, apalagi duduk ya, layah-layah sambil dengerin gitu enak ya, sambil belajar. Duduk santai sambil denger Zoom ya. Bunda Santai Pusna sambil ini belajar, tapi ciri-ciri bahagia banget ini. bahagia Alhamdulillah. banget nih. Ini udah nampak dari luar udah bahagia banget ini luar biasa. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ranto, kemudian Bunda Khalifatul Ummah ya, Bunda Ida tadi, kalau kita golongkan bahagia itu bisa kita
golongkan menjadi kalau kita sehat, ya, terkait dengan kesehatan. Karena ada yang ngomong, uang banyak, tetapi sakit-sakitan, nggak bahagia. Uang banyak, tapi harus diet. Nggak boleh gula, nggak boleh coklat, nggak boleh lemak, nggak boleh. Emang makan apa? Gitu kan? Jadi orang akan bahagia apabila tubuhnya sehat, terkait dengan kesehatan. Bukan terkait dengan hubungan sosial. Hubungan dengan suami atau pasangan ya, yang suami dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan rekan kerja. Bagaimana hubungannya? Kita sehat, uangnya banyak, tapi banyak musuhnya misalnya. Atau ketika keluar harus tengok-tengok gitu ya, takut-takut ada sniper gitu misalnya. Nah, selain kesehatan hubungan sosial juga kalau kita punya tujuan hidup, orang punya tujuan hidup seperti tadi ya Bu Khalifatul Umah mengatakan bahwa kalau orang lain bahagia, aku bahagia. Bahkan ketika orang lain ya membutuhkan sesuatu dan saya pun butuh, tapi karena saya ingin melihat dia tersenyum, maka uang yang segini-gininya ini saya berikan. Misalnya ya. Karena tujuan hidup saya adalah uh, hidup mulia, membuat orang lain mulia, orang lain bahagia gitu. Jadi ada kebahagiaan karena kita ada tujuan hidup. Emosi positif, damai, ikhlas, tenang, bahagia, bersyukur. Itu emosi-emosi positif. Itu kaitannya dengan bahagia. Karena tidak mungkin ada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang dendam, iri, dengki, keluh, hasad. Nggak ada. Jadi emosi positif itu yang membuat bahagia. Kondisi lingkungan mendukung, enak. Jadi ketika kita hidup di sebuah lingkungan yang saling support gitu, seperti lingkungan di Academy Trainer ini ya, Anda pun boleh mengikuti kami dalam satu circle, mengikuti setiap kegiatan-kegiatan kami. Selain di bulan Ramadan, itu kita juga mempunyai aneka kegiatan di luar bulan Ramadan. Ada setiap hari Sabtu, itu mengasah hati, jam 6 sampai dengan jam 7, Academy Trainer, ya, dari Babi Jamil Ajaini, ya, mengasah hati. Kemudian ada HRD Forum, ya, untuk para, apa namanya, karyawan-karyawan, manajer, itu bisa mengikuti HRD Forum. Itu yang membuat hati bahagia ketika kita berada di lingkungan yang mensupport kehidupan kita. Nah, kalau yang membuat tidak bahagia apa nih? Saya boleh tanya, apa sih yang membuat hidup menjadi tidak bahagia, Kak Amel? Kalau saya tidak bahagia itu lingkungan yang tidak mendukung, kayak ada saling Lingkungan yang membenci. tidak mendukung, saling membenci. Iya, Bunda. Oke, baik. Ini ada sahabat saya, Mas Yanto, bisnismen luar biasa ini. Maju, ini bikin apa ya? Banyak usahanya. Ada madu, ada keranjang apa itu ya? Kalau saya panggilnya Nak Yanto. Oke, Nak Yanto, yang bikin bahagia apa? Yang bikin tidak bahagia? Bermanfaat untuk orang lain, keluarga, dan tidak membuat orang lain resah ketika kita berada di lingkungan itu. Oke, berarti yang membuat tidak bahagia kalau bikin resah orang di lingkungan itu, gitu ya? Itu tidak Ya, bahagia ya? tapi keberadaan Oke. kita itu diterima Mm. dan orang lain ada di sekitar kita tidak merasa resah atau terganggu. Berarti kita bisa diterima Oke. di situ. Ya, baik. Terima kasih. Sip. Kita diterima. Jadi menjadi manusia wajib ya. Jangan menjadi manusia mubah. Ada nggak adanya orang nggak ngaruh gitu ya. Atau menjadi Jadi manusia manusia haram. makruh ya, Kayaknya Bun ya. kamu nggak boleh. Manusia makruh ya. Manusia makruh itu lebih baik ditinggalkan gitu kan. Jangan sampai, jangan sampai. Nah, jadi ada kaitannya dengan yang tadi. Kalau yang membuat bahagia itu ada kesehatan ya. Ada kemudian emosi positif itu. Demikian juga yang tidak bahagia itu kalau ada penyakit. Penyakit itu membuat tidak bahagia. Ya, walaupun sakitnya itu mungkin sedikit gitu ya, sakitnya sedikit, tapi mengganggu banget. Kayak yang saya rasakan sekarang ini ketika saya kemarin memangkas kuku gitu, ada satu yang ini nggak bener sehingga ini agak agak bengkak tangan. Ya, walaupun sakitnya sedikit tapi mengganggu juga. Akan lebih bahagia kalau nggak merasakan sakit seperti ini gitu. Konflik, pertentangan,
Ini konflik ini membuat tidak bahagia. Bahkan yang melihat saja, misalnya konflik yang ada di Gaza gitu, itu pun membuat kita tidak bahagia. Tidak puasan, emosi negatif, iri, dengki, dendam, keluh, sesal, luka batin, itu emosi negatif. Atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Itu membuat tidak bahagia. Nah, ketika kita tahu apa yang tidak bahagia, yang membuat kita tidak bahagia, apa yang membuat bahagia. Sekarang kalau pertanyaannya adalah, are you happy? Apakah Anda bahagia? Kalau Anda menjawab, wow, yes, saya bahagia gitu ya. Ketika yes, bahagia, maka berikutnya adalah keep doing whatever you are doing. Kalau Anda bahagia, lakukan apa yang selama ini Anda lakukan. Tetapi kalau Anda jawabnya no, apakah Anda bahagia? No. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda pengen berubah? Apakah Anda pengen menjadi happy? Kalau Anda pengen ditanya, apakah Anda happy? No. Apa Anda pengen happy? No. Ya sudah, keep doing whatever you are doing. Karena Anda tidak bahagia dan Anda tidak ingin menjadi bahagia, lakukan aja yang selama ini Anda lakukan. Tetapi apakah Anda bahagia? No. Apakah Anda ingin menjadi happy? Yes. So, change. Jadi kalau sekarang ini kondisi kita, di rumah, di masyarakat, di lingkungan kerja, dalam meraih cita-cita, apakah Anda bahagia? No. Apakah Anda pengen happy? Yes, of course. So you have to change. Kalau Anda tetap berada dalam lingkungan dengan aktivitas yang tetap seperti sekarang ini, ada change, ya Anda tetap tidak akan bahagia. So you have to change if you want to be happy, gitu ya. Nah, happiness itu sesungguhnya state of mind. Kebahagiaan itu sesungguhnya itu di kepala kita, state of mind. Mungkin kita pernah melihat ya, ada juara 1, wah dapat medali emas. Ada juara 2, dapat medali perak. Ada juara 3 dan juara 3, medali perunggu, gitu. Terus yang juara 1 sama juara 2, emang ini kenapa sih anak ini? Yang juara saya Pak, yang gembira kamu gitu. Nah, ini tidak ada rasa tidak bahagia di juara 1 dan 2. Dia nggak puas ketika melihat orang lain yang nggak juara, kenapa bahagia? Nah, bahagia itu kita setel. So, kita akan belajar be happy, be you, karena kebahagiaan itu kita setel. Kita kenali bahagia itu. Ada banyak orang yang sering mengaitkan rasa bahagia dengan hal-hal eksternal, entah itu materi, peristiwa, ataupun perilaku orang lain. Saat mereka berlimpah dalam materi, rasa bahagia memancar senantiasa. Matanya berseri-seri, bibirnya selalu tersenyum lebar. Namun saat materi tersebut tidak lagi ia miliki, ia tidak bisa lagi menjadi orang yang bahagia. Dunianya seakan runtuh, matanya menjadi sendu, bibirnya tidak mampu tersenyum. Seluruh kebahagiaannya lenyap dalam seketika. Ada juga orang yang baru bisa bahagia saat mengalami peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dalam hidupnya. Tetapi saat berbagai masalah kehidupan datang menerpa dirinya, seperti hubungan cinta yang terputus, tertipu rekan bisnis, dihianati oleh sahabat dan hal-hal buruk lainnya, ia langsung terpuruk dalam kesedihan, kekecewaan, ataupun kemarahan. Tanpa mereka sadari, orang-orang itu sedang memberikan remote kehidupannya kepada orang lain. Perlakuan orang lain terhadap dirinya menjadi penentu apakah ia bahagia atau tidak. Jika orang lain mendengarkan pendapatnya dan menghargai dia, maka ia akan bahagia. Dan jika tidak, lenyaplah kebahagiaannya. Bayangkan jika kita terus menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal eksternal, kita akan terus jatuh bangun menggapai kebahagiaan. Padahal sebenarnya ada jalan untuk kita terus mengalami kebahagiaan sepanjang hidup kita. Apakah hal itu mungkin? Sangat mungkin. Suntikan prinsip ini ke dalam pikiran kita, bahwa bahagia itu adalah suatu keputusan, bukan perasaan. Perasaan mengikuti keputusan. Sejak kita membuka mata di pagi hari, ambillah keputusan untuk bahagia. Punya materi atau tidak, mengalami peristiwa baik ataupun buruk, bertemu orang yang menyenangkan ataupun menyebalkan, aku akan tetap bahagia. Saat prinsip ini menjadi keyakinan baru dalam diri kita, maka kita akan mulai melihat diri kita menjadi pribadi yang baru, yang penuh dengan rasa syukur, mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang, dan selalu dapat melihat kebaikan di dalam diri orang lain. Kita menjadi orang yang bahagia dan menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Mulai hari ini,
esok lusa dan seterusnya, putuskanlah untuk selalu bahagia. Jangan berikan kehidupan Anda kepada orang lain. Putuskanlah untuk selalu bahagia. So, saya katakan bahwa be happy, be you. Jadi bahagia, jadi diri Anda. Karena kalau kita menyerahkan remote control kita kepada orang lain yang setel kita, agak dibikin jengkel dikit, oke, dibikin bete, dan kita menjadi tergantung pada faktor eksternal. Kita bahagia karena pujian orang lain, kita sedih karena makian orang lain. Kita bahagia karena mendapatkan order dari orang lain. Kita sedih karena kita dikecewakan orang lain. Jadi jangan sampai kita jatuh bangun karena orang lain, karena faktor eksternal. Be you, just be yourself. Bahagia itu berasal dari dalam diri kita. Maka kalau kita mengatakan apakah sumber penderitaan hidup, awal tadi kita katakan bahwa yang menjadi sumber penderitaan apabila kita tidak bisa lepas dari masa lalu, menyesali masa lalu, atau tidak menerima keadaan hari ini, atau kemudian mengkhawatirkan masa depan. Kemudian ini penting, kita akan menderita dan sumber penderitaan itu akan selalu ada apabila kita tidak bisa memaafkan. Memaafkan itu bukan karena orang tersebut pantas dimaafkan, tapi karena hati kita berhak merasa damai. Kadang-kadang kita menderita terus-menerus karena kita tidak bisa memaafkan peristiwa yang sudah terjadi 30 tahun yang lalu. Ketika kita masih SMA, pas PDKT, pas dekat tikung teman. Sakit itu, gak bisa maafin sampai sekarang. Padahal sudah punya suami yang lebih baik, gitu kan, tidak bisa memaafkan. Atau ini dia, faktor eksternal. Meletakkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Orang lain ngomong apa, itu yang menyetir kehidupan kita menjadi bahagia atau sedih. Ini adalah benar-benar sumber penderitaan hidup. Maka just be yourself. Jangan sampai kita kemudian terikat di masa lalu, sehingga langkah kita menjadi berat karena kita terikat oleh masa lalu. Atau kita menjadi loyo, tidak punya semangat karena kita kecewa dengan adanya hari ini. Kita bicara bahwa apabila kita tidak cukup hari ini, beban kita di masa lalu begitu banyak, too much past, ada rasa bersalah, ada kekecewaan, ada keluhan, kesedihan, kepahitan, tidak termaafkan. Not enough presence. Nggak cukup kita untuk menikmati hari ini, karena hidup kita itu terpenuhi oleh masa lalu. Atau too much future, dengan keraguan-raguan, kekhawatiran, tekanan, stres, kekhawatiran, semua ketakutan-ketakutan, segala jenis ketakutan, all forms of fear, mengganggu kita. Besok kalau gimana ya? Kalau gini gimana ya? Sesuatu yang belum terjadi. Tapi kita sudah menakutkannya sekarang. Ini kan rugi. Peristiwanya belum tentu ada. Perasaan kecewanya sudah ada dicicil dari sekarang. So, kita harus cukup untuk berada pada masa kini. Kalau ada masa lalu, past, ada future, ada present, kita sekarang ini, your body is present. Badan kita ada di sini, is your mind. Demikian jugakah pikiran kita, pikiran Anda juga ada pada saat ini juga? Atau terlalu banyak keikat di masa lalu? Atau terlalu mengkhawatirkan masa depan? So you have to be here and now. Anda berada di sini saat ini, sehingga Anda punya waktu untuk menikmati berkah hari ini, dan Anda punya waktu untuk mempersiapkan masa depan. Be here and now. Bicara tentang be here and now ini sebenarnya ada materi-materi tentang mindfulness. Saya akan singgung dikit tentang betapa simpelnya kita bisa merasa bahagia ketika kita be here and now dan kita mindfulness. Ketika kita bangun di pagi hari, rise up this morning, smile with the rising sun. Ada yang tahu ini apa?
Ada yang tahu? Ini kalau ada yang tahu pasti dia Lagu umurnya bukan, tua. Bun. Aduh, umurnya berapa kok tahu? Iya, rise up this morning, smile with the rising sun. Gitu. Three little birds beats by my doorstep. Jadi kalau yang tahu lagu ini biasanya usianya sudah tua karena ini lagunya Bob Marley. Ini Ya, kalau referensi saya anak-anak sekarang, referensi klasik semua nih, Bun. oh ya baiklah, baiklah. Rise up this morning, smile with the rising sun. Kita bangun pagi hari, bentangkan tangan, bersyukur. Ya, jadi begitu kita bangun tidur, duduk, senyum. Ya, senyum. Start your day with a smile. Secara definisi kita lakukan duduk senyum, bentangkan tangan. Yang Muslim mengucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Untuk yang beragama lain, ya Tuhan terima kasih telah Engkau hidupkan aku lagi. Kemudian ucapkan doa-doa positif yang menggetarkan menjadi yang namanya positive morning vibes. Getaran pagi yang positif. Hari ini aku sehat. Hari ini aku akan ketemu dengan klien yang kemudian memasang iklan 1 tahun full. Itu kita ucapkan dengan penuh sungguhan. Sehingga secara sel di dalam tubuh kita itu pun bergetar. Jangan sampai mana mungkin. Itu sudah ditolak sendiri. Ada penolakan di dalam diri. Mulut kita berkata, hati kita menolak, itu nggak akan jadi nyata. Tapi pagi hari itu, getarkan vibrasi positif. Hari ini aku akan ketemu dengan kebaikan. Hari ini aku akan ketemu dengan orang-orang yang bekerja sama, memberikan kebaikan bagi sesama gitu. Makanya omongan-omongan kita itu harus omongan-omongan yang positif, kakak-kakak. Lagu boleh ada lagu yang negatif. Kalau suka lagu itu, ya ganti syairnya untuk kita nikmati sendiri. Jadi jangan sampai, karena kulu kalam addu'a, setiap kata-kata adalah doa. Kacau, parah, gile. Itu kan kata-kata yang negatif itu. Kacau, parah, susah, ya, gitu. Itu kita, kita bahwa itu terjadi, kemudian kita akan syuting dia dari sisi yang baik. Dan kemudian kita akan memperbaikinya. Jadi kalau misalnya ini saya contohkan rungkat itu kan rungkat entean. Itu kalau Anda nyanyikan dengan penuh kesungguhan disertai dengan goyang-goyang yang nikmat itu jangan bebas-bebas aja bahwa kita nggak akan rungkat dan ente-entean loh. Gitu. Banyak orang yang dikatakan dalam tanda kutip dikutuk oleh lagunya sendiri. Gitu. Banyak penyanyi-penyanyi yang mengalami hal-hal yang kayak kena kutuk dari lagunya sendiri. Yuk nyanyi yang baik. Bojo galak diganti bojo ganteng. Nah gitu ya. Yo wes ben duwe bojo sing ganteng, yo wes ben sing penting ati anteng, saben dina seneng-seneng, liyane rasa ribut meneng gitu. Ini Pak Ranto tahu. Sragen kok ya Pak ya. Kak Ri tahu ini, yang asli dari Jawa tahu gitu. Tetapi kalau yang di Cikarang, Kak Santi nggak tahu ini. Bisa bahasa Jawa nggak nih Kak Santi? Saged, Bunda. Oh saged, Masya Allah. Terus kok artosipun nikmat berkelimpahan, berkait Tuhan nggak hitungan itu juga ya, bisa tahu ya. Nah yuk kita semangati, kita change kata-kata negatif, pemikiran negatif menjadi kata-kata yang positif. Nikmat berkelimpahan, berkait Allah akeh ra hitungan, ku mencintaimu setiap saat, setiap waktu. Doa positif, lagunya jadi lagu yang nikmat, gitu ya. Yo Pak Anton Firman Gus. Siap. Nikmatmu berkelimpahan, berkait Allah akeh ra hitungan, ku mencintaimu setiap saat, setiap waktu. Berkelimpahan, berkait Allah akhirat itu mencintaimu setiap waktu. Oke,
Baik, saya ada satu pesan, kakak-kakak. Ada sebuah eksperimen. Ini sudah dilakukan eksperimen ini pada seorang gadis bernama Kyoka. Kita lihat penampilan Kyoka ya. Pipinya cabi, kurang pede dengan penampilannya, sehingga setiap hari pakai masker. Pipinya ditutup masker, matanya ditutup kacamata, dahinya ditutup poni. Udah, tutup semuanya gitu. Karena dia nggak pede gitu. Kemudian dilakukanlah eksperimen. Ada seorang guru yang diutus untuk ngelesi dia, memberikan les bahasa Itali. Setiap hari guru itu memberikan input positif. Kamu hari ini segar sekali, Kyoka. Kyoka, pelajaran yang ini seharusnya teman-teman biasanya mengikutinya 4 pertemuan baru bisa. Kamu sudah bisa menyelesaikannya dalam 2 pertemuan. Kamu hebat, Kyoka. Kyoka, kamu rajin sekali. Catatannya bersih, rapi. Jadi bukan kemudian dipuji, kamu cantik Kyoka, kamu cantik Kyoka. Terus kan malah jadi, kalau orang Jawa bilang gilo gitu loh. Dibilangin cantik terus gitu malah takut. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi dari eksperimen ini. Beautiful, 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 beautiful angel. Kyoka, gadis yang jadi objek eksperimen, kita lihat wajahnya. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Kyoka jadi cantik. Dipuji 50 hari. Jadi kalau sekarang ini bulan Maret, kita puji 50 hari, nanti bulan Mei itu sudah jadi cantik. Sudah jadi ganteng. Hati kita juga sudah jadi bahagia.